Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Triana Dewi ingin mempresentasikan tugas akhir saya dengan tema kejahatan seksual. Kejahatan merupakan fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sehingga menjadi perbincangan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media elektronik maupun cetak. Kejahatan sebagai salah satu bentuk problema sosial yang ada di masyarakat. Kejahatan menurut Ersusla menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang yuridis dan sosiologis. Korban dari kejahatan kekerasan seksual banyak terjadi pada perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan sangat rentan mendapat tindak kekerasan seksual berdasarkan data dari Komnas Perempuan. Peristiwa kekerasan seksual sering juga dikaitkan pada penilaian perempuan yang sebagai korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaiannya, bahasa tubuhnya, cara ia berrelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu dan lokasi tertentu. Peranan lembaga-lembaga masyarakat sangat dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam penanganan kasus korban kekerasan seksual karena kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Klien adalah seorang mahasiswa yang gemar dengan bola, terutama Persija. Dia ikut komunitas Persija dan dia diangkat menjadi bendahara di komunitas tersebut. Suatu ketika Persija ingin tanding, komunitas ingin membuat baju dan klien yang mengolah uang dan data siapa saja yang ingin membuat baju komunitas tersebut. Data nama-nama anak yang ingin membuat kaos dititipkan di seorang laki yang memang adalah teman klien, tetapi teman yang sekadar kenal saja, melainkan bukan teman dekat klien, dan klien datang untuk mengambil data tersebut. Dan klien datang ke rumahnya ramai, banyak teman laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut langsung mengusir teman-temannya sehingga di dalam rumah hanya ada klien dan laki-laki tersebut, dan klien ditarik dipaksa untuk memuaskan nafsu birahi laki-laki tersebut. Dari kejadian tersebut, klien mengalami trauma yang cukup berat. Klien tidak mau keluar rumah dan tidak mau bertemu dengan lawan jenis walaupun temannya sendiri. Klien hanya bisa menangis setiap hari, bahkan klien sampai berhenti dari pekerjaannya karena merasa dirinya sudah hancur dan sudah sangat hina. Semua teman selalu mensupport klien, tapi itu semua tidak bisa memulihkan rasa trauma klien, dan klien merasa frustasi sampai dibawa oleh kakak kandungnya ke psikiater. Permasalahan yang sering muncul, sering merasa tidak percaya diri, sering merasa hina, insecure setiap kali ada cowok yang mendekati, selalu berpikir negatif setiap ada cowok yang mendekati. Analisis kebutuhan klien membutuhkan teman yang nyaman dan pengertian akan kondisi yang klien alami. Klien membutuhkan support dan semangat dari orang sekitar lingkungannya. Klien harus meningkatkan rasa percaya diri. Klien membutuhkan nasihat dan motivasi untuk tetap semangat melanjutkan kehidupan yang menurut klien ini berat dan tidak adil. Klien harus diingatkan bahwa ada Tuhan yang Maha Pemaaf dan menjadi tempat untuk berserah diri. Potensi yang bisa dikembangkan yaitu melakukan hal-hal positif seperti hobi klien, contohnya menggambar, membaca buku, dan bermain dengan teman-temannya agar perasaan tetap bahagia dan tidak memberikan hal-hal yang buruk. Rutin untuk cek ke psikiater jika merasa jiwanya terancam kembali. Keberanian dalam diri untuk tidak takut dan membela diri ketika mendapati ancaman dari lawan jenis. Mengisi waktu untuk healing, untuk diri sendiri, dan lebih menanamkan self love pada dirinya sendiri. Layanan BK yang tepat diberikan yaitu konseling perorangan, layanan orientasi, informasi, konsultasi. Kesimpulannya adalah kasus pemerkosaan adalah tindakan kriminal yang perlu mendapat perhatian khusus. Tindakan pemerkosaan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi kaum perempuan karena merampas secara paksa sesuatu yang dianggap paling berharga bagi kaum perempuan. Beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi menganggap bahwa dengan pelaku sudah dihukum maka kasus dianggap sudah selesai, padahal korban pemerkosaan sangat memerlukan penanganan trauma paksa
terjadinya pemerkosaan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.